Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah mengalahkan dunia yang sempit. Bacaan terambil dari Matius 28 ayatnya ke-19 dan juga ayatnya ke-20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini berbicara sesuatu hal yang sangat luas, yaitu ajarlah dan juga bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah semua bangsa, seluruh dunia. Sesuatu yang begitu luas, sesuatu yang seolah-olah tidak terjangkau oleh kita. Padahal realita hidup kita sehari-hari saat ini, kita terjebak dalam rutinitas kita, bahkan di dalam saat pandemi ini, keterbatasan kita semakin terasa karena kita tidak sebebas ketika waktu yang lalu. Sekali lagi kita terjebak dalam rutinitas dan lingkup yang lebih terbatas. Dunia yang sempit. Dunia yang sempit ini harus kita kalahkan. Tapi dengan apa? Dengan memperluas cakrawala hidup kita. John Wesley berkata bahwa dunia seluruhnya adalah wilayah pelayanan dan kepedulian kita. Apa yang dilakukan oleh John Wesley? Dia melakukannya dengan perjalanan keliling dan melakukan khotbah di tempat yang terbuka. Kita mungkin tidak bisa melakukan seperti apa yang John Wesley lakukan. Tetapi Tuhan juga memberikan teladan. Sikap yang seperti apa yang juga bisa dilakukan. Dalam Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kita melakukan perkara yang kecil ini dengan setia, dengan tekun, dengan kesungguhan, dan dengan motivasi hati yang tulus. Sekali lagi, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika hal-hal yang kecil ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berarti kita juga setia dan tekun dalam perkara yang besar. Kita tidak perlu merasa kecil ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Bahkan ketika kita ikut mendoakan gereja kita mendoakan yang saat ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kita mendoakan orang-orang yang kesusahan. Tapi kita mendoakan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, dan Tuhan mendengarkannya. Ketika kita juga membuang sampah pada tempatnya, kita bisa berkata, kita ikut membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih baik, lebih bersih, lebih indah. Ketika kita dengan tekun melakukan pekerjaan apapun, baik yang di rumah maupun pekerjaan yang di luar rumah, dengan sebaik mungkin kita melakukan pelayanan gereja kita dengan sebaik mungkin. Dan kita berkata, kita mau menjadi orang yang bermanfaat dan jadi berkat bagi orang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika kita menceritakan juga pengalaman iman kita kepada orang-orang di sekitar kita dengan tulus, kita juga ikut menyebarkan kisah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah mengalahkan dunia kita yang sempit. Mari kita bersukacita. Tuhan memberikan kegembiraan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.